Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak BTV kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Obat Obrolan Kesehatan. Seperti biasa, kali ini obrolan kesehatan akan membahas seputar tentang dunia kesehatan dan juga kita sudah bersama dengan para pakar kesehatan yang tentunya sudah ahli di bidangnya dan juga kita akan spesifikkan ke pembahasan kita di episode kali ini di program Obat Obrolan Kesehatan. Nah, Sanak BTV kali ini kita akan membahas terkait keterlambatan bicara pada anak. Di mana kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, ada Dr. Nanda Anessa, spesialis anak. Selamat, dokter, selamat datang. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, perjalanan ke sini tadi dokter gimana? Baru pertama kali ke studio BTV? Baru pertama kali ke sini. Oke, kalau dokter ini spesialis anak berarti ya. Untuk tugas sendiri di Bengkulu nih dokter di mana gitu? Saya tugas di Bengkulu ini di RSUD Thais dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian selain di RSUD Thais, saya juga di RSUD Tinogalo. Lalu selain itu di praktek sore ada di Medira Medical Center. Oke, ini namanya Dokter Nanda Anessa. Kalau panggilan sapa akrabnya siapa nih Bu Dokter? Biar Sanak BTV lebih akrab menyapa Ibu Dokter. Bisa dipanggil Dokter Nessa. Oke, itu Dokter Nessa ya. Oke, dokter, kali ini kita akan bahas terkait keterlambatan bicara pada anak yang biasanya tadi Sanak BTV kami juga sudah ngobrol-ngobrol singkat bareng Dokter Nessa sebelum taping tadi ya. Dan juga tentunya ini menjadi suatu hal yang kadang orang anggapnya jadi hal yang biasa aja gitu ya dokter ya, gejala atau kondisi keterlambatan bicara pada anak. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan dulu nih dokter, apa sih yang dimaksud dengan keterlambatan bicara pada anak? Iya, jadi keterlambatan bicara pada anak ini merupakan suatu kondisi di mana kemampuan seorang anak untuk mengemukakan keinginannya, mengemukakan perasaannya itu terhadap orang lain secara melalui bahasa yang sifatnya ekspresif itu mengalami keterlambatan dibandingkan dengan kelompok umurnya. Nah, jadi itu kita sebut sebagai keterlambatan bicara atau bahasa Inggrisnya speech delay. Seperti itu. Oke, istilah speech delay nih Sanak BTV ya. Jadi memang ada gejala-gejala yang menandakan bahwa itu bisa merujuk ke keterlambatan pada kemampuan bicara ya dokter ya. Oke. Dibandingkan dengan kelompok umurnya. Oke, jadi kalau tanda-tandanya sendiri nih dokter ya, biar Sanak BTV tahu nih, apa sih kalau tadi udah pengertian nih, mungkin ada ciri-ciri atau tanda-tanda gimana sih kalau anak itu bisa dikatakan memiliki gejala keterlambatan dalam berbicara? Iya. Sebenarnya kita kalau misalnya di ilmu kesehatan anak itu kita mengenal istilah ada milestone-nya masing-masing. Milestone itu sebetulnya tidak hanya kemampuan bahasa atau kemampuan bicara saja, tetapi juga ada kemampuan motorik kasar, motorik halus, dan juga personal sosial dan juga kemandirian seorang anak dari dia bayi kemudian sampai usia dia 2 tahun sampai usia 3 tahun. Nah, kemampuan daripada bahasa dan bicara ini sebetulnya ada istilahnya red flag-nya. Jadi kita bisa melihat bahwa kemampuan seorang bicara seorang anak itu misalnya pada usia seharusnya dia usianya 1 tahun itu dia anaknya sudah memiliki gestur, sudah bisa ngangguk atau geleng, ini anaknya belum ada gestur sama sekali misalnya di usia 1 tahun, itu sudah harus hati-hati. Nah, kemudian di usianya yang 18 bulan misalnya anaknya ini belum bisa menunjuk bagian tubuh, lalu di usia 2 tahun anaknya belum ada bisa menggabungkan 2 kata. Nah, ini kita ada red flag-nya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu di rumah itu ada anaknya di rumah yang dirasakan misalnya dibandingkan dengan kelompok anak yang usianya sebetulnya dia sudah bisa, lalu si anaknya sendiri ini belum bisa, itu jangan hanya memiliki kebijakan yang tunggu dan juga lihat sampai anaknya nanti suatu saat nanti bisa. Nah, cepat dibawa ke fasilitas kesehatan ataupun ke ahli yang terdekat. Oke, gitu Sanak BTV. Jadi memang ada beberapa faktor tadi ya Bu Dokter ya. Salah satu tadi kayak gestur dan juga ketika mereka
mulai berbicara penggabungan dua kata itu yang masih bisa dikatakan belum ya dokter ya. Jadi para orang tua juga harus antisipasi bahwa gejala tersebut perlu dikonsultasikan ke pakar kesehatan terkait gitu ya Nah, dokter ya. sebetulnya kalau untuk milestone ataupun kemampuan bicara anak itu masing-masingnya tentu sudah ada. Kalau misalnya dia usianya 6 bulan, harusnya anak sudah mulai bisa mengoceh. Lalu di usia 9 bulan harusnya sudah mulai bisa babbling, papa, mama, seperti itu. Lalu seperti tadi yang saya bilang usia 12 bulan seharusnya dia sudah bisa gestur tertentu atau bisa menunjukkan mimik tertentu dengan baik, seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi ada beberapa ciri juga Iya, ya, ciri, Bu ya. Dokter ya. Nah juga mungkin selanjutnya Bu Dokter sih dampak dari keterlambatan bicara terhadap perkembangan anak ini secara menyeluruh nih, Dokter ya, yang dimana di sini seperti sudah dikatakan tadi orang tua juga harus peduli dan juga lebih aware ke anak-anak mereka gitu. Jadi dampak daripada keterlambatan bicara ini kalau seandainya ke depannya di masa depan itu diprediksi pada saat masa dewasa anak-anak yang dengan keterlambatan bicara itu akan memiliki permasalahan nanti pada saat masa dewasa itu 40-60% anak-anak dengan keterlambatan bicara itu nanti akan memiliki permasalahan baik dari segi masalah sosial, kemudian masalah emosional, kemudian masalah kognitifnya di masa yang akan datang gitu, di masa saat dia dewasa itu nanti kedepannya akan memiliki masalah-masalah tersebut. 40-60% anak-anak dengan keterlambatan bicara itu bisa memiliki masalah-masalah tersebut di masa yang akan datang. Oke, jadi kepedulian orang tua. Kadang tuh kita ketemu orang tua yang mohon maaf ya, Bu Dokter ya. Apalagi masalah seperti yang kadang memang tidak digubris gitu tanda-tanda pada anaknya tadi yang bisa dibilang kayak ya udahlah nunggu waktunya saja gitu kan. Tapi apakah dari pakar kesehatan sendiri, Bu Dokter, atau dari rumah sakit ataupun tempat-tempat fasilitas kesehatan yang memiliki atau mempunyai program kerja atau memang khusus untuk menangani kasus tersebut atau bagaimana Bu Dokter sejauh ini, atau hanya menunggu nih ada yang konsultasi atau bagaimana Bu Dokter? Jadi kalau misalnya untuk memang orang tua itu sebetulnya adalah dokter pertama ya yang kontak pertama dengan anak-anaknya. Jadi memang diharapkan tidak ada lagi orang tua yang misalnya kalau misalnya seandainya kemampuan apapun itu, baik itu kemampuan berbicara maupun kemampuan motoriknya yang kalau misalnya dirasakan berbeda dengan anak seusianya, masih ada kebijakan tunggu dan juga lihat. Jadi diharapkan memang orang tua itu sebagai seseorang yang kontak pertama dengan anak itu mampu mendeteksi secara sedini mungkin dan bisa sedini mungkin juga untuk melakukan interaksi sesering mungkin dengan anaknya. Jadi interaksi itu bukan hanya kalau misalnya anaknya bermain kan, kalau misalnya usia 0-3 tahun itu kan usianya anaknya memang bermain ya. Bermain itu bukan berarti ditunggui saat anaknya bermain tapi orang tuanya main gadget gitu. Diharapkan memang betul-betul ada kontak berinteraksi karena proses belajar berbicara itu kan melewati proses yang dia harus mengenali sesuatu dulu, lalu dia akan memahami sesuatu itu, kemudian baru dia akan belajar mengucapkan sesuatu itu gitu. Jadi memang harus dikenalinya itu pun harus melewati diajari lewat panca indera. Jadi ada yang dilihat, selain itu diraba, kemudian juga didengar, seperti itu, dirasa, disentuh, seperti itu. Jadi dengan panca indera dia akan awalnya mengenali, lalu dia akan memahami itu dan kemudian belajar mengucapkan sendiri gitu, dan itu lebih efektif didapatkan dari interaksi dengan orang lain seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya saran BTP, jadi udah ada kita udah kenal nih faktor-faktor apa saja, kemudian tadi nggak secara langsung juga dokter juga menyebutkan metode dan juga faktor-faktor yang menyebab keterlambatan pada anak dalam kemampuan berbicara. Oke, saran BTP nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi terkait tema kita pada hari ini yaitu keterlambatan bicara pada anak. Jadi tetaplah bersama kami di Obat Obrolan Kesehatan. Baik, sahabat BTP, Anda masih menyaksikan program kesehatan kita pada hari ini, ada Obat Obrolan Kesehatan. Di hari ini tentunya masih dengan tema yang sama bersama Bu Dokter Nessa. Di hari ini kita bakal lanjut lagi nih Bu Dokter ya, terkait pembahasan kita yang tadi sudah membahas tentang bagaimana gejala dari keterlambatan bicara. Kemudian tadi ada definisi juga ya Bu Dokter yang sudah disampaikan, dan juga tips buat orang tua sebagai
dokter pertama tadi kata Bu Nasa ya. Iya. Oke, kita mungkin pertanyaan selanjutnya itu apa sih dokter metode dan juga terapi yang biasanya direkomendasikan untuk menangani masalah yang terjadi pada anak seperti keterlambatan bicara ini? Jadi untuk terapi untuk keterlambatan bicara ini tergantung dari penyebabnya. Mungkin sebelumnya saya akan membahas dulu penyebab daripada keterlambatan bicara pada anak. Jadi keterlambatan bicara pada anak ini bisa dibagi menjadi dua penyebabnya, yaitu ada faktor intrinsik, yaitu faktor dari dalam diri anaknya sendiri. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Ini berkaitan dengan stimulasi dan cara pembelajaran anak itu berbicara yang salah. Nah, kalau faktor intrinsik ini ada macam-macam faktornya. Dari segi anak itu, apakah anak itu memiliki masalah pendengaran. Nah, yang tadi seperti saya sudah sebutkan bahwa pembelajaran berbicara itu pertama-tama diawali oleh pengenalan terlebih dahulu. Kemudian kalau seandainya dia tidak bisa mendengar, otomatis cara belajar dengan pengenalannya itu tidak bisa. Jadi dia untuk menyerap sesuatu atau kemampuan reseptifnya itu kan terganggu kalau seandainya dia tidak bisa mendengar. Nah, mendengar ini kan berkaitan dengan tuli itu ada yang tuli konduktif dan sensori neural. Nah, yang kalau masalah sensori neural ini berarti berkaitan dengan sistem syaraf daripada organ pendengarannya. Hal ini bisa dikarenakan trauma saat lahir, atau misalnya kekurangan oksigen pada saat lahir, kuning saat lahir, atau juga berkaitan dengan sindrom-sindrom tertentu pada anak, sehingga anak itu tidak bisa mendengar dan sehingga dia tidak bisa belajar. Kemudian yang kedua, apakah anak itu memiliki gangguan daripada otak atau susunan saraf pusatnya. Nah, ini bisa terjadi misalnya anaknya sudah memiliki cacat pada saat lahir atau biasa kita kenal dengan cerebral palsy. Lalu yang ketiga, apakah anaknya memiliki disabilitas intelektual. Jadi memang secara intelektual anaknya memang IQ-nya itu rendah, termasuk golongan yang disabilitas secara intelektual. Nah, ini biasanya anaknya memiliki selain perkembangan bicara yang terganggu, itu juga memiliki gangguan pada perkembangan baik dari segi aspek motorik maupun aspek psikososial, kemandirian, itu juga akan terganggu kalau misalnya anaknya menderita disabilitas intelektual. Kemudian yang keempat, apakah anaknya ini memiliki gangguan perilaku. Gangguan perilaku ini bisa berupa ADHD atau anak yang hyperactivity disorder. Nah, anak-anak seperti ini biasanya sulit konsentrasi dan sulit fokus, sehingga otomatis pembelajaran yang secara dia mengenali, memahaminya itu akan terganggu karena dia tidak bisa fokus menyelesaikan satu tugas. Nah, anak-anak yang ADHD itu biasanya juga akan mengalami keterlambatan berbicara. Lalu yang kedua, anak-anak yang autis. Nah, anak-anak yang autis ini karena dia ada gangguan secara perkembangan neurologisnya dia akan terganggu, itu anak-anak yang autis ini cenderung dia akan mengulangi suatu aktivitas itu secara berulang-ulang, terlalu fokus terhadap sesuatu secara berulang-ulang. Nah, ini juga akan membuat dia kesulitan untuk mencerna apa rangsang-rangsang atau misalnya atau pembelajaran yang dia terima. Nah, ini karena ada gangguan daripada kemampuan perseptif daripada anak itu sendiri. Lalu selanjutnya gangguan perilaku ini juga misalnya anaknya cenderung penakut, seperti mutisme, dia hanya bisa belajar misalnya dari orang-orang tertentu. Kalau misalnya dari orang lain dia menutup diri dan tidak mau belajar. Nah, itu ada perilaku yang disebut sebagai perilaku mutisme. Nah, ada juga istilah yang berbeda sebetulnya dengan keterlambatan berbicara, yaitu dia ada gangguan daripada organ-organ berbicaranya. Misalnya dia anak-anaknya, misalnya yang memang ada gangguan struktur daripada rongga mulutnya, misalnya anaknya ada palatoskisis, sehingga dia sulit misalnya mengutarakan huruf-huruf tertentu gitu. Itu halnya berbeda halnya dengan keterlambatan berbicara. Jadi memang ada gangguan bicara, berarti kan gangguan daripada organ-organ berbicaranya. Nah, faktor yang ekstrinsik ini adalah faktor yang berkaitan dengan stimulasi. Jadi stimulasi daripada lingkungan sekitar yang kurang, sehingga anaknya ini tidak bisa bermain itu sendiri. Jadi dia tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga anaknya tidak mendapatkan rangsang-rangsang seperti yang tadi metode mengenali sesuatu, kemudian dia akan mulai belajar untuk mengucapkan sesuatu itu, memahami dan juga belajar mengucapkan sesuatu itu. Nah, karena kurang stimulasi ini yang kebanyakan itu bisa kita terapi dengan memberikan stimulasi sebanyak mungkin untuk anak tersebut. Lalu kemudian bisa juga cara pembelajarannya yang salah. Yang sekarang ini lagi musim kan pemakaian gadget
yang waktunya terlalu berlebihan untuk anak itu, sehingga anak itu tidak mendapatkan rangsangan yang lain selain dari menonton gitu, sehingga anaknya lebih menarik untuk melihat tontonannya daripada berinteraksi dengan sekitar. Lalu yang sering cara metodologinya itu adalah yang salah itu adalah pembelajaran bilingual, jadi menggunakan bahasa lain. Jadi misalnya menggunakan bahasa asing. Itu di bawah usianya 2 tahun yang sering. Jadi dia pakai bahasa Inggris, anaknya bingung pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia juga gitu kan. Jadi pembelajaran yang secara bilingual di bawah usia 2 tahun. Sebaiknya bilingual itu baru diajarkan setelah anak berusia 2 tahun. Lalu selanjutnya adalah cara pembelajaran yang salah itu juga adalah misalnya anaknya merengek-rengek minta sesuatu. Nah, orang tuanya langsung belum dia mengutarakan atau belajar berbicara, misalnya mau itu, mau minum, dia udah langsung diambilin. Jadi orang tuanya, gitu ya? Sehingga anaknya merasa, oh saya nggak perlu mengucapkan, cukup komunikasi dengan seperti itu saja, tapi langsung dikabulkan permintaannya. Orang tua. Iya, jadi seringnya cara pembelajarannya yang salah seperti itu. Jadi banyak jadi, faktor. Jadi kalau faktor-faktornya nanti untuk terapinya itu tentunya berdasarkan faktor-faktor yang penyebabnya apa, kemudian baru kita sesuaikan. Jadi sebaiknya memang kalau seandainya memang ditemukan sepertinya ada keterlambatan, memang langsung dikonsultasikan kepada ahlinya. Jadi memang melihat kondisi dari si anak tersebut dulu ya Bu Dokter, ya gimana sih faktor dia terlambat berbicara, apakah dari lingkungannya atau bagaimana gitu ya. Karena memang tadi salah satunya kayak dalam rumah komunikasi dengan orang tuanya ya. Iya, misalnya kurang, orang tuanya cuman duduk aja di situ menunggui anaknya bermain ya kan, padahal tetapi tidak ada komunikasi, tidak ada keterlibatan panca indera, mengenali, kemudian anaknya mulai memahami, lalu mulai belajar mengucapkan gitu. Dan juga termasuk kayak di sekolah dan juga lingkungan gitu tadi ya Dokter Iya, sebagai faktor juga kalau itu bisa jadi menjadi penyebab kenapa anak tersebut mengalami kondisi demikian. Gitu. Karena sebetulnya kalau untuk usia di bawah 1 tahun kan gadget itu memang sebetulnya tidak direkomendasikan belajar dari sana, dan pun di atas 1 tahun pun itu dibatasi juga, ada rekomendasinya ya. Itu kan gadget termasuk tadi yang dokter sempat bahas juga kayak orang tua yang kayak kombinasi bahasa gitu ya Bu Dokter ya. Ada Indonesia, ada ini. Iya, misalnya orang tuanya sudah memperkenalkan bahasa lain selain bahasa lingkungan sekitar, sehingga anaknya bingung mau pakai bahasa yang mana. Iya, betul. Komunikasi jadi kayak blasteran. Iya, blasteran jadinya. Itu juga menjadi faktor ya Sanak BTP kenapa anak-anak, apalagi sekarang kita ketahui kondisi terlambatan bicara, dan juga untuk orang tua khususnya lebih peka lagi kalau tidak perlu harus dimaklumi secara terus-menerus ya Bu Dokter. Iya, jangan sampai ada kebijakan tunggu dan lihat, karena perkembangan itu apalagi di 2 tahun pertama kehidupan itu sangat cepat, dan itu adalah periode emas. Jadi sebaiknya memang di catch up lebih awal itu lebih bagus. Dan juga ini faktor yang berkelanjutan atau bagaimana sih istilahnya Dokter ya, terkaitnya dengan autisme tadi Bu Dokter gitu. Kalau yang autis itu sebetulnya sudah bisa dideteksi dari anak itu berusia kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3 tahun. Jadi sebaiknya memang kalau ada gejalanya memang bisa jadi ada keterlambatan berbicara, karena dia memang tidak bisa, kadang-kadang sudah ada rangsangannya dari luar, tapi karena dia autis, dia diperparah lagi misalnya dengan penggunaan gadget yang di luar batas seperti itu, dia bisa tidak bisa mencerna apa informasi-informasi yang masuk kepada anak, yang mencerna informasi-informasi yang masuk lah intinya kalau misalnya autis itu sendiri, sehingga dia cenderung menarik kegiatan atau melakukan kegiatan yang sama terus-menerus berulang-ulang seperti itu. Jadi gitu ya, Sanak BTP. Jadi sudah ada faktor-faktornya juga tadi, dan juga kalau terapi itu tergantung juga dengan bagaimana kondisi anak tadi, sehingga ditemukanlah penanganan yang tepat gitu ya Dokter, sehingga masalahnya ya. Sanak BTP kembali di program Obat Obrolan Kesehatan. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita di hari ini bareng Dokter Nessa. Ya, kalau tadi kita sudah bahas terkait apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan bicara pada anak, kemudian tadi juga metodenya ya Dokter ya, bagaimana cara menanganinya. Dan kali ini kalau tentunya kalau kita berhidup di masyarakat nih ya Dokter ya, kita tidak terlepas dari namanya stigma dan juga biasalah kicauan-kicauan para tetangga dan juga masyarakat. Ya, kadang itu
itu bisa menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua yang anaknya diklaim memiliki gejala tersebut. Itu bagaimana sih dokter kita menyikapinya atau mengatasi stigma tersebut gitu? Iya, sebetulnya tadi yang sudah saya sampaikan, sebetulnya memang penting untuk mendeteksi lebih awal dan lebih bagus jika seandainya diintervensi lebih awal dalam usia yang lebih muda daripada nanti kalau seandainya sudah lebih dari 5 tahun itu semakin sulit kita untuk melakukan intervensi. Nah, kalau seandainya stigma-stigma yang muncul pada anak-anak dengan keterlambatan bicara ini sebetulnya tidak perlu dihiraukan kalau untuk orang tua yang kok kayaknya rasanya anak saya kok belum bisa berbicara sampai 2 kata gitu kan, padahal dia sudah 2 tahun. Pokoknya jangan malu, memang di era digital sekarang ini memang dengan penggunaan gadget yang sudah sangat luar biasa dan hampir memang 90% anak-anak dengan penggunaan gadgetnya itu tinggi atau jam penggunaannya itu luar biasa, itu memang hampir 90% itu datang dengan keluhan praktek dokter itu datang dengan keluhan speech delay. Nah, ini tidak perlu dikhawatirkan jika memang seperti itu, kita tetap optimis dan ini bisa diterapi dengan terapi yang rutin. Jika memang penyebabnya tidak ada kondisi-kondisi lain yang seperti yang saya katakan tadi, seperti gangguan pendengaran atau memang ada struktur daripada otaknya memang ada kelainan dari lahir, itu insya Allah sih bisa kita terapi seperti itu. Tetap optimis dengan stimulasi dan juga peningkatan jam-jam interaksi dengan orang tua dan orang-orang terdekat, insya Allah bisa diterapi dan dibiasakan anak untuk belajar untuk berbicara seperti itu. Oke, gitu sahabat BTP. Jadi memang kita dulu nih ya dokter yang harus mengubah stigma tersebut dengan langkah-langkah sigap tadi yang mendeteksi secara dini. Ya, kenapa faktor tersebut bisa terjadi. Nah, apa mungkin ini juga terjadi di anak-anak pada usia sekolah nih dokter yang mengalami gangguan keterlambatan dalam berbicara, mungkin masih kanak-kanak kali ya dokter ya? Apa sudah terjadi seperti itu ya? Pernah? Kalau seandainya di usia sekolah, seharusnya biasanya akan terdeteksi lebih awal. Pasti sudah menunjukkan tanda-tanda dan gejala. Jadi memang itu makanya pentingnya untuk orang tua itu untuk rutin cek daripada atau memeriksakan tumbuh kembang anak itu secara rutin. Karena bisa saja misalnya anaknya itu pertama mendeteksi yang tidak bisa gitu kan, misalnya yang anak-anak seumurannya seharusnya sudah bisa. Selain itu juga anaknya bisa saja yang sebelumnya sudah sesuai perkembangannya bisa saja kemudian dia mengalami kemunduran. Kemudian misalnya di pengecekan tumbuh kembang yang berikutnya kemudian tidak bisa lagi, bisa aja ada kasusnya yang seperti itu gitu. Jadi memang kalau untuk usia anak itu disarankan untuk rutin untuk memeriksakan pertumbuhan dan juga perkembangannya. Selain itu kan di dalam buku KIA itu juga ada kan untuk pengecekan dan juga stimulasi, cara-cara stimulasi daripada tumbuh kembang anak itu sendiri gitu. Cara-cara orang tua untuk mendeteksi seharusnya dia sudah bisa apa, usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu ada. Untuk mendeteksi secara dini, lebih dini gitu. Memang harus rutin dilakukan karena bisa saja anak itu yang tadinya normal kemudian jadi tidak normal, bisa aja ada kemunduran seperti itu. Nah, itu harus segera dievaluasi apa penyebabnya seperti itu. Oke. Ya. Masih penasaran ya dokter ya untuk usia normal, kalau kita bilang normal ya dokter, anak-anak itu bisa bicara di usia berapa nih dokter? Mentok-mentoknya nih atau usia sekian tahun atau gimana gitu dokter? Oh iya. Normal. Jadi memang ada yang tadi saya istilahnya ada red flag-nya untuk masing-masing pakem usianya itu, tetapi secara umum biasanya kita akan mengevaluasi. Jadi di usia 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah, kalau misalnya di usia 6 bulan itu seharusnya anak itu sudah mulai bisa mengoceh. Mungkin A, I, U, E itu sudah mulai bisa mengoceh. Kemudian dia sudah mulai bisa tertawa spontan melihat sesuatu yang lucu, dia ketawa. Kemudian membalas senyuman, dia sudah mulai bisa. Itu di usia 6 bulan itu seharusnya sudah bisa. Kemudian di usia 9 bulan dia seharusnya sudah mulai babbling, jadi bilang papa, mama, itu seharusnya sudah mulai bisa di usia 9 bulan. Kemudian di usia 12 bulan dia sudah bisa untuk menunjukkan gestur, misalnya dia tidak mau tuh dia geleng-geleng kepala, menunjukkan mimik terhadap sesuatu, itu sudah mulai bisa. Jadi kalau tidak ada mungkin bisa dilakukan intervensi secara lebih awal. Lalu di usia 18
bulan dia sudah mulai bisa mengerti diinstruksikan sesuatu, misalnya dia sudah harus bisa mengerti diinstruksikan sesuatu, kemudian sudah bisa bilang tidak, sudah ada kata-kata yang terucap selain papa dan mama, harusnya sudah ada kata. Jadi harus aware kalau 18 bulan kok anak saya belum ada satu kata lain ya selain papa sama mama. Iya, kosakatanya tidak bertambah. Kemudian di usia 2 tahun dia seharusnya sudah bisa menunjuk ke bagian tubuh tertentu, sudah bisa 2 kata atau lebih gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sampai tidak seperti itu sudah tanda-tanda yang harus memang dievaluasi lebih lanjut kira-kira sebelumnya. Dicek-cek gitu ya. Iya, diperiksa-periksa. Jadi berangsur ya dari usia 6 bulan, 9 dan juga 12 bahkan sampai 18 bulan gitu ya dokter ya. Kalau memang ada kecurigaan misalnya dipanggil tidak menoleh, misalnya curiga memang ada ke arah autis, kontak matanya kurang ke kita untuk komunikasi, mungkin di bawah usia 3 tahun pun udah bisa diperiksakan untuk autis, itu ada screeningnya. Oke, jadi secara bertahap nih Sana BTP terkait normalnya gimana sih anak-anak itu bisa dikatakan usia bicaranya pada usia sekian gitu ya dokter. Jadi memang berangsur gitu tapi ketika sudah 18 bulan gitu tadi ya dokter ya, itu boleh belum ada kata sama sekali. Belum ada perkembangan dari progres sebelumnya gitu dokter ya. Oke, gitu. Nanti kita balik lagi nih dokter, karena sering mulik pertanyaan saya tadi. Iya. Kalau kondisi sekolah sendiri nih, lingkungan ketika mereka sudah terindikasi seperti itu, apa sih peran yang bisa dilakukan oleh sekolah atau dari orang tuanya ini harus milih sekolahnya gitu? Iya, tentunya kalau misalnya anak yang autis, biasanya dia akan sekolahnya tidak bisa sekolahnya itu akan khusus, tidak sama dengan anak-anak yang bisa sekolah biasa gitu kan. Kalau misalnya anaknya ADHD juga biasanya akan ada intervensi secara dinilai dulu akan ada intervensi secara terapeutik, ada konsumsi obat-obatan tertentu juga gitu. Oke, gitu ya. Oke, sekarang dokter terakhir nih, sebenarnya masih banyak yang mau dibahas ya, sangat menarik sekali di hari ini. Kayaknya Sana BTP yang tadinya belum tahu, termasuk saya di dokter ya, dia juga jadi tahu nambah lagi ya pengetahuannya di hari ini bareng Dokter Nessa. Terakhir dokter, boleh closing statementnya untuk Sana BTP kita yang lagi menyaksikan obat hari ini. Iya. Jadi closing statementnya mungkin jadi jangan ada lagi orang tua itu sebagai dokter pertama anak-anaknya di rumah, jangan ada lagi kebijakan misalnya untuk tunggu dan lihat untuk keterlambatan berbicara pada anak. Jadi kalau bisa kalau ada sesuai dengan kelompok umurnya dirasakan anaknya itu kemampuan berbicaranya kurang dibandingkan kelompok umurnya, diharapkan bisa untuk dilakukan intervensi secara sedini mungkin. Nah, kemudian hindari penggunaan gadget yang berlebihan, apalagi tidak boleh malahan sama sekali rekomendasinya kalau untuk anak usia di bawah 1 tahun. Kemudian untuk mekanisme daripada pembelajaran, tetap yang pertama itu adalah pengenalan. Nah, pengenalan ini lebih bagus adalah melalui fungsi indera, yaitu dari perabaan, kemudian penglihatan, kemudian dan juga dari suara. Nah, jadi lebih baik keterlibatan semua panca indera itu lebih baik dalam mekanisme pengenalan. Kemudian baru pembelajaran, pemahaman, dan juga anak baru belajar untuk mengucapkan sesuatu. Itu seperti itu, mungkin seperti itu saja. Oke, terima kasih Bu Dokter Nessa. Baik, Sana BTP itulah tadi ya pesan dan juga mungkin ada tips-tips juga dari Bu Dokter Nessa tadi terkait masalah keterlambatan bicara pada anak yang mana menjadi tema kita pada hari ini. Dan juga terima kasih sekali lagi Bu Dokter atas kesempatan dan juga waktunya. Mungkin nanti kita bisa sharing kembali dengan tema yang lain ya dokter ya di lain hari, dan juga untuk episode hari ini dari keterlambatan bicara pada anak harus kita sudahi dulu Sana BTP. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan juga tetap saksikan obat obrolan kesehatan di episode menarik lainnya hanya di BTV. Saya Gusti Pranata pamit undur diri dari Sana BTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTV Beken.